supaya bisa pergi haji atau pergi umrah, supaya kita jadi penonton pada saat ada mayat yang disalati. Kasih-sirik pintu Makkah hadirin pun kalian-kalian kecil minam dan menteng kabu supaya benar sampai mate. Punya mai susah, nasar ukurnya si tengah dalam minawani. Padahal pahalanya mensalati orang mayat kata Nabi seperti satu kirat. Wa mal kiratu ya Rasulullah, apa itu kirat? Seperti bukit Uhud 9 gunung yang bersambung di kota Madinah. Mungkin nasabat tanda na cini mata toh, dari tanda na menarik. Beda puna lima na cini mata, jadi tertarik sih. Bunga-bunga na cini mata, tertarik. Padahal pun ada ringki karena perutu suci. Ini baru kami telah laku. Acap bodoh. Tapi saya juga masuk pecinta bunga-bunga. Sebelum trending yang namanya bunga-bunga hadirin, saya sudah senang bunga-bunga. Yang biasa kampung perumpangan dulu pasti dia banyak bunga-bunga perumang. Tak lagi ada di depan rumahku kan. Kalau di belakang rumah banyak lagi tuan pohon-pohonan. Ditanam atau tidak, neto sedre, niat dua pokok-pokok di bawah hadirin, mana lebar di bunuh timbul je, paria. Neto jambu biji, tidak pernah tidak tumbuh ini, dan memang khasiatnya subhanallah. Waktu saya tipes, begitu hasil cek darah di labnya klinik doi, hasilnya bukan bekalan, tipes, musik. Nah, kalau perawat kan harus dirawat Pak Ustaz. Bilang begini, kakusip migaringku, tipes kabalik. Apa obat yang berhubungan dengan tipes? Itu pun agar ringi tahu hadirin alam perjalanan. Pas alu ahla sikri, bertanyalah kepada ahlinya. Jangan sakit, lampa di bengkel kah? Anda nyambung. Kita sakit langsung ke dokter. Dasar tunjuk togari lepas mati periksa, balik sama periksa. Apa nak dokter katensiku tinggi. Lepas kita darah, balik mama. Kita kenal cek darah, ni pun juga tahu. Kata ni untuk tekanan darah ni periksa. Yang namanya cek darah lengkap, gula, kolesterol, tipes, asam urat. Ini seperti itu. Kebiasaan ini kamu atau kesurupan hadirin, padahal ulangnya tinggi, tempat cerita bolong. Emosinya tinggi. Lalu saya bilang gini, bukan gangguan non medis. Yang itu negara itu pun saya ini fitnah jojingan. Mana bola lagi naik, jini senuturu. Kusur paresa di kali ini hadirin si bola nak 5 bilangan. Maka tanggal stress itu tahu. Narajana normal kah? Jamaah tersebut dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kalau tipes itu pertama di waktu minum, ambil air kelapa, ya si parapa, apa aja seperempat liter. Kemudian saya ambil madu 2 sendok. Kemudian saya ambil daun paria 7 lembar, baru jamu supaya cepat itu keluar airnya, kasih air kelapa. Sudah itu bacakan Al-Fatihah kursi terikul, minum. Dan yakin, ini kita tanduk na yakin di doa ya, yakin di pabalnya. Dan remnya naik balik, 1 kali 3 menjadi 3 kali 1. Derong varian tu ubah hadirin. Termasuk ada jambu bini sering tumbuh. Tinjau apa pun dapat disebutkan, katai-tai, pacicikan. Aneh tu pun dapat pacicikan apa dengan tu? Nangan tu tahu semua pun bah kasih ini. Jamaah tersini mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang jelas, jangan sia-siakan pahala yang pahalanya seperti bukit Uhud di Madinah. Termasuk di dalamnya mensalati orang yang meninggal. Cuma saya nak beda tersambain kata langit persiapan. HP tak salah di kalian, tapi mau kena kali partneran. Ini yang pertama. Apalagi tadi kita dengarkan lagi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Yusri SPDI. Kiai muda ya, imam besar
Masjid Agung Kabupaten Bulukumba. Ini tidak dikenal dari Busung, tapi dari Bantaing, dari Bulukumba. Imam besarnya Masjid Agung. Alhamdulillah. Satu huruf yang dia baca tadi, insya Allah kasih satu kebaikan. Satu kebaikan itu sederajat dengan 10 pahala. Saya tidak tahu berapa huruf tadi dibaca itu Pak Yusril. 3 ayat. Banyak. 3 ayat. Berapa huruf semuanya itu? Tinggal. Jadi Yusril dapat pahala setiap huruf 10. Gurunya juga dapat pahala. Kamu bisa mengaji dari orang tua atau dari guru mengaji? Guru-guru. Andre itu nasingkau malu na pahala na guru na natutuan. Makanya saya ajarin anakku dan keponakanku yang tinggal di rumah. Tidak ada yang belajar baca tulis Al-Quran sama orang. Kita ini kadang-kadang sibuk banting tulang peras keringat mempersiapkan masa depannya anak. Sementara anak tidak pernah dipersiapkan untuk masa depannya. Termasuk Andre waktu untuk ngajari pelajar anak-anak ngaji. Padahal pun nama ngaji anak tak boleh jadi mati kita akan diasap. Tapi anak mengaji di belakang Allah akan datang. Hai malaikat asap, hentikan itu asapku. Bagaimana saya menghentikan ya Allah? Engkau yang perintahkan saya dulu mengasap bulan demi bulan. Tapi sekarang kenapa engkau hentikan? Karena saya malu-malu menyiksa dia karena anaknya berlomba-lomba membaca Al-Quran setiap hari, setiap malam. Jadi punya gurunya. Tapi insya Allah dapat juga orang tuanya. Dapat kakeknya, dapat neneknya. Dapat almarhum. Karena meninggalnya almarhum sampai ada pembacaan ayat suci malam ini tempat ini. Seandainya tanda tomate kapan tanda tomate kunne? Coba kira-kira pun tanda tomate hadir nabat tu kunne. Anggaran kadang Pak Yusuf ngaji. Kira-kira pas mungkin pokoknya kapan Pak Imam. Juga yang mendengarkan itu insya Allah dapat pahala. Dan ternyata sudah diteliti dokter-dokter muslim di Amerika bahwa nutrisi jiwa paling terbaik adalah Al-Quran. Tubutannya 2 unsur hadirin, nek jasmanina, nutrisina kamben aire dan lain-lain. Nutrisi rohani adalah agama. Salah satu nutrisi paling baik adalah mendengar atau membaca Al-Quran. Karena saraf-saraf yang rusak bisa normal kembali karena saking banyaknya membaca Al-Quran. Dan perhatikan guru-guru pengajian di kampung. Biasa puluhan tahun umurna tapi matanya cino cini. Biasa bilangan tahun umurna tapi tulina lagi rekinja. Guru pengajian itu masalah ni amal di kacamata bila. Nah padang dangatos sepatani nelayannya. Anda ciri pekan nasuk kalipun berada di kacamata. Elat ciri pali matananya Al-Quran Pak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Sebenarnya ayat ku baca bahaya. Kalau Pak Yusuf tadi mengaji membuat kita merinding, terdiam. Karena memang seorang kari biasa di orang provinsi. Tapi ngekip pepun berarti pun maca. Bukan merinding, andra paham. Apa nak kuat kadang salah kami turunkan Al-Quran yang di dalamnya ada obat penawar. Obat penawar, penyembuh dari seluruh macam penyakit. Medis dan non-medis tergantung yakin atau tidak. Dan luar biasanya Al-Quran di andek nalik bak overdosis. Yang kedua andek nalik bak kadaluarsa. Lagi itu yang yakin di obat-obat anu kadaluarsa ya atau overdosis. Nah gua dokter ini Pak Ustaz diminum berapa itu? 1 kali 3 nih? Hah? Berarti 1 kali 3, 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Balik 3 pagi, 3 siang, 3 malam. Insya Allah. Toh Joko.
Tapi Al-Quran mulai Al-Baqarah Anda baca sampai An-Nas, Andri nutojo, bahkan punah niat tojo, kesumutan ditumuta akan luntur. Karena saya yakin dengan keadaan ini Pak, makanya di sesuatu sama. Mulai. Kuntungan pemarah. Lagi punane kuntungannya paraku. Anda kan bang-bangna. Anak-anak yang suka diganggu jin-jin sebiang, jin pengintai di waktu maghrib menjelang. Ini yang pertama semoga bermanfaat. Yang kedua, semoga kehadiran kita di tempat ini at-tasabburuh, menambah kesabaran semua keluarga yang sedang berduka. Jadi tujuan kita hadir yang kedua ini hadirin semoga memberikan efek atau manfaat kepada semua keluarga yang ditinggalkan, karena pasti bersedih, pasti berduka, hilang gairah dan semangat hidup karena kehilangan seseorang yang mereka sangat cintai dan almarhum pun sangat mencintai keluarganya. Bersedih, menangis, susah ditahan air mata, itu manusiawi. Tapi dengan hadirnya kita kembali di tempat ini hadirin, kita akan menyampaikan kepada mereka, wahai saudaraku yang kehilangan orang tua, yang kehilangan saudara, bukan kamu saja merasakan dukamu, kami semua yang hadir ini merasa kehilangan. Makanya sampai detik ini kami pun kembali bersua di tempat ini. Luar biasa lah Dende, mana tempo hati-hati kena. Luar biasa berarti kota matalong perangkana masalah kunema Dende. Kudokan masing kini semoga selamat kini manggil akhirat. Amin. Jauh dari bencana malapetaka dunia dan akhirat. Amin. Amin. Bukan apa ajaran apa kita siapa nih hasil bangan tawa. Mulai dari dalam kandungan ada. Sampai anak-anak sampai dari kakek digusur luar biasa. Di tempat lain sekali tahu aja. Si patang-patangan kulantus semua kuntus. Akunnya Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Semoga Allah rahmati kampung ini. Semoga Allah berkahi semua yang tinggal di kampung ini. Dan yang belum dapat jodoh semoga dibukakan jodoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum menikah saja buruk katakan amin, yang sudah jangan. Ini mana lebar kami kemputan jamin Pak Guru. Yang ketiga, lapung. Jamaah taksih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, semoga kehadiran kita ini luar biasa. Di antara sekian banyak dalil hadirin yang dimuliakan Allah yang memberikan kabar gembira tentang menghidupkan atau menghadiri majelis-majelis seperti ini di antaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isa marartum bi riyadil jannah." Tahu, jika kalian kebetulan melewati taman-taman surga, maka berkumpullah di tempat itu dengan senang hati. Bergaburlah, berhenti dan bergaburlah di tempat itu dengan senang hati. Maka sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Yang mana itu taman-taman surga di dunia ya Allah selain di akhirat? Hilkus sikir, halaka sikir, halaka. Perkumpulan, di mana di perkumpulan itu yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak Yusri membaca Al-Quran, maka yang teringat adalah sang pemilik kalam Allah, yaitu Allahu Rabbul Izzah yang menciptakan langit dan bumi. Ada lagi hadis yang mengatakan tidak berkumpul suatu kaum di sebuah majelis, di mana di majelis itu yang dibicarakan perkara agama, fakala lahumul malaikat, maka malaikat-malaikat yang menyertai majelis itu. Jadi setiap ada majelis hadirin, majelis agama itu malaikat datang, maka undanglah berkali-kali malaikat rahmat datang di rumah. Hadirkan undang malaikat datang di rumah, dan mudah sekali suami istri, orang tua dan anak ambil Al-Quran yang punya terjemahan baru jelaskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai istriku, pengajian kita pada saat ini adalah surah Yasin ayat pertama. Yasin. Aku berpana karena Allah Ta'ala di surah nanti nangisi. Demikianlah pengajian kita. Tapi Yasin itu kan nama Nabi. Nama Nabi itu sama dengan Taha. Nama Nabi makanya ada nyanyian tuh. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Maka ketika kita membaca Toha, maka yang terbayang adalah Nabi Muhammad. Ketika kita membaca Yasin, maka itu adalah nama daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalnya hidupkan halaqah taklim di rumah, taklim kecil-kecilan, pesertanya satu orang, pemateri satu orang, pemateri suami atau besok istri. Ambil satu hadis. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nadafatu minal iman. Atau laula an asyukkati ala ummati lamartu bisiwaki inda kulli salah. Sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan wajibkan bersiwak, bersikat gigi setiap mau salat. Coba yang kampung timen namanya sikat gigi atau siwak. Tapi mau salat kita lain lewat pingandrek. Lepas ngandel balik basah pasti pun dulu. Lepas ngandel loro pasti pun dulu. Lepas ngandel bagi pasti pun dulu. Yang sunat itu sebelum salat. Dari pun ada sambal lohor ki akun dulu kimbut bagi pahala. Injo nasabah sambayang dulu nampang ngandrek bagan dari bangan nampak pun dulu. Saya tidak usahakan setiap mau salat, yang penting tidak pernah makan sebelumnya. Sikat gigi dulu kau sudah makan. Jadi lain juga sikat gigi sudah makan, lain juga sikat gigi sebelum salat. Tania sunat apa itu? Kotoran giginya apa lain? Makanya di Arab itu hadirin rata-rata kantornya ada siwak. Sambal sambai. Rahmat sabede. Memang ini pun pahalan tuh rahmat. Nakwa nabita bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasuri. Tapi Arab nih babana atau puasa ya tetep dua. Karena takwa. Jadi Allah itu tidak melihat fisiknya hadirin. Allah tidak melihat bentuknya, tapi Allah melihat ketakwaan seseorang. Kalau menurut kita, betul Allah dan puasa ya, itu karena fisiknya kiriya, tapi kalau Allah tidak, justru bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum dibanding seluruh minyak-minyak yang harum di dunia. Betul, pasti tahu kalau bapak ngandung dulu. Jadi mulai sekarang kasih begitu juga. Pergi salat maghrib, sikat gigi baru berwudu. Apalagi lepas cingan dari maghribi, dan pergi lambat sama Nisa, wajib nyentuh ni polen dia. Apalagi protes lepas ikan ranang. Atau juku apa namanya? Kau bisa aku dulu lagi. Itu tahu dah pandangin dari sikat gigi agak sunat. Memang sunat, tapi padilan sunat di. Fattabi'uni, ikuti aku kata Nabi, ikuti cara hidupku, ikuti sunnahku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Maka ketika kita sedang sikat gigi karena mau salat, maka coba bayangkan Allah sedang mengampuni. Yang kedua, Allah sedang menampakkan kasih sayangnya sama kita. Tapi kalau tidak sikat gigi tidak berdosa ke sunnah. Tapi coba bayangkan 20 tahun kita lah sedang bangun dulu. Nampak malam pertama kali. Tani ya gara-gara jin aku suruh pembunuhin.
gara-gara gigi. Maka ketika kita tidak jaga sunnah, hadirin, orang akan mencibiri kita, orang akan menceritakan akhlak celaka. Begitu juga ketika kita pandang enteng sunnah Nabi, maka Allah benci kita, Nabi tidak senang sama kita. Maka usahakan jaga sunnah itu sesuai dengan kemampuan dan ilmunya. Jamaah kasih mulakan Allah. Apa nakwa malaikat kumu bubarlah kalian. Jadi itu malaikat sampai hadirin. Nakwa bubarlah kalian dengan senang hati. Kenapa? Ada dua hadiah terbesar masalah Allah Ta'ala karena hadir di majelis seperti ini. Yang pertama, qad ghafarallahu sayiatikum, Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Tentang hadirin yang datang di sini bawa dosa meskipun sebanyak busa di laut, tapi karena keikhlasannya menghadiri majelis mulia ini, maka Allah ampuni dosa kita. Tapi anda nama ini sengaja anggokan dosa, nah sahabatnya kata siap atau sangat ingin ngurur deh. Merupakan dosa muka alam paling kasihan mutantan dikali kemudian mati. Yang kedua, wabud bila saya hati kedua sanat, Allah akan mengganti keburukan-keburukan dengan kebaikan. Makanya ketika ada masalah di rumah, anak-anak susah diarahkan dan susah mendengar nasihat-nasihat kita, diri rajin-rajinlah bawa ke tempat-tempat pengajian, rajin bawa ke masjid berjamaah, rajin duduk di majelis tilawah Al-Quran, bawa di kota kalau ada kegiatan keagamaan, korban bawa kita, insya Allah kalangkan yang tukapam 40 pertemuan anak langsung berubah kehidupannya. Tapi susah, nak perut sudah ini tutur banget, kena lampak lomba lain-lain. Amak nak sibuk lampak punya bunga-bunga. Bunga. Abang je. Berupa anak saya. Sini belakang Pak Demi boleh. Jamaah kasih mulakan Allah. Semoga kehadiran kita semua kita dapatkan malam ini. Amin ya Rabbal. Amin. Yang keempat, semoga dengan hadirnya kita di tempat ini, hadirin, Allah berikan kita hidayah. Allah berikan kita petunjuknya untuk bisa mengambil pelajaran demi pelajaran dari kematian ini. Bahwa siapapun kita, mau tidak mau, siap tidak siap, mati itu tidak pernah menunggu tua, dan mati tidak menunggu sehat baru mati. Dan tidak ada masalah, hadirin, kalau ada gadis, ada anak muda belum menikah meninggal, tidak ada masalah. Belum punya anak meninggal, tidak ada masalah. Belum sempat kaya raya meninggal, tidak ada masalah. Belum jadi PNS, jadi apa meninggal, tidak ada masalah. Tapi ketika kita meninggal tidak bawa iman, tidak bawa amal, ini masalah besar. Iman dan amal ia minne perkara lompong. Nasabah ia minne lanera ngangore karena latara. Orang beriman, orang beramal, PNS atau honor sama. Orang beriman, orang beramal, sudah menikah dan belum menikah, dua-duanya meninggal, tapi dua-duanya beriman, sama. Meninggal karena sehat, meninggal karena sakit, sama. Selama yang meninggal itu beriman dan beramal. Makanya Nabi katakan, aksir min zikri hasimul lasafar